Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Audrey. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur 2, materinya rivet dan eyelets. Jadi, apa itu rivet? Rivet itu biasa juga disebut dengan paku keling. Jadi, salah satu metode penyambungan sederhana. Sambungan keling umumnya diterapkan pada jembatan, bangunan, kettle, tangki, kapal, dan pesawat terbang. Penggunaan metode penyambungan dengan paku keling ini juga sangat baik digunakan untuk penyambungan plat-plat aluminium. Pengembangan penggunaan rivet ini umumnya digunakan untuk plat-plat yang sukar dilas dan dipatri dengan ukuran yang relatif kecil. Apa aja sih bagian-bagian dari paku keling itu? Bagian-bagian dari paku keling itu adalah kepala, badan, dan ekor. Sedangkan untuk kepala lepas, itu adalah bagian yang terpisah dari si paku keling. Ini biasanya digunakan pada saat paku keling akan dipasang. Nah, paku keling ini biasanya terbuatnya tuh dari bahan-bahan apa aja sih? Jadi bahan-bahan yang berada dalam paku keling itu salah satunya baja, beras, aluminium, dan tembaga. Tapi semua bahan itu tergantung dari jenis sambungan atau beban yang akan diterima oleh si paku keling tersebut. Contoh penggunaan umumnya di bidang mesin itu ductile atau low carbon, steel, dan wrought iron. Dan penggunaan khususnya seperti weight, corrosion, or material constraints itu adalah copper plus iron, aluminium plus iron, monel, dan lain-lain. Nah, tipe-tipe sambungan paku keling itu ada dua berdasarkan penyambungan platnya. Ada lap joint dan butt joint, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Berdasarkan jumlah barisnya, sambungan paku keling itu dibagi menjadi dua, yaitu sambungan baris tunggal dan sambungan baris ganda. Sambungan baris tunggal itu dia tersusun hanya satu baris, sedangkan baris ganda itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, seperti itu. Nah, berdasarkan susunan pakunya ada yang sambungan rantai dan sambungan zigzag. Seperti ini. Ini sambungan rantai dan ini sambungan zigzag. Nah, cara pemasangannya itu seperti apa sih? Jadi, cara pemasangan si paku keling itu sendiri, pertama, itu plat yang akan disambung itu dibuat lubang terlebih dahulu. Biasanya, lubangnya itu diberi ukuran 1,5 mm lebih besar dari diameter si paku keling itu sendiri. Nah, paku keling kemudian dimasukkan ke dalam lubang plat yang akan disambung. Kemudian, bagian kepala lepas dimasukkan ke bagian ekor dari paku keling dengan menggunakan alat atau mesin penekan atau palu yang akan menekan bagian kepala lepas masuk ke bagian ekor dari paku keling dengan suaian paksa. Nah, setelah rapat atau kuat, bagian ekor itu kemudian dipotong, dirapikan atau diratakan oleh mesin atau alat pemasang paku keling. Dapat digerakkan dengan udara, hidrolik, atau tekanan uap tergantung dari jenis dan besar paku keling yang dipasang. Nah, contoh penggunaan paku keling itu ada sambungan kuat dan rapat itu ada konstruksi dari boiler. Seperti boiler, tangki, dan pipa-pipa bertekanan tinggi. Nah, sambungan kuat itu pada konstruksi baja, yaitu pada bangunan, jembatan, dan kren. Sedangkan sambungan rapat itu bisa digunakan pada tabung dan tangki, contohnya tabung pendek, cerobong, dan pipa-pipa bertekanan. Nah, sedangkan sambungan pengikat itu untuk menutup chassis, yaitu biasanya pada pesawat terbang dan kapal.
Nah, keuntungan sambungan paku keling ini dibandingkan dengan sambungan las, yaitu paku keling tidak ada perubahan struktur dari logam yang disambung. Oleh karena itu, banyak dipakai pada pembebanan dinamis. Sambungan keling lebih sederhana dan murah untuk dibuat. Pemeriksaannya jauh lebih mudah dibanding dengan sambungan las. Setelah itu, sambungan keling dapat dibuka dengan cara memotong kepala dari paku keling tersebut. Nah, kelemahan dari paku keling itu, jadi sebelum paku kelingnya itu terpasang, itu kan dilakukan pengeboran terlebih dahulu pada lubang paku kelingnya kan. Nah, di samping kemungkinan adanya terjadi karat di sekeliling lubang selama paku keling dipasang, dan pemasangan paku keling pun bisa dilakukan dengan tenaga manusia, mesin, dan dengan bahan peledak. Ya, jadi kelemahannya itu di pengeboran lubangnya itu bisa terjadi karat di sekeliling lubangnya selama paku keling itu dipasang. Nah, yang kedua itu paku keling dalam ukuran yang kecil dapat digunakan untuk menyambung dua komponen yang tidak membutuhkan kekuatan besar. Nah, selain ada keuntungan, pasti ada kegagalan dalam paku keling. Kegagalan dalam paku keling itu, seperti gambar ini, terjadinya sobek pada ujung pelat, terjadinya sobek pada pelat di antara paku, dan terjadinya geseran pada paku yang akan menyebabkan paku menjadi lebih mudah patah. Nah, ini ada perhitungan pada paku keling. Jadi ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam perhitungan paku keling, yaitu pelatnya, paku kelingnya, dan lubangnya. Nah, pelatnya dibagi dalam beberapa pitch dengan syarat jumlah paku keling, jarak paku keling, dan gaya. Harga total dikalikan dengan jumlah pitch. Nah, rumus perhitungan paku keling yang berdasarkan pada pelat ini, rumusnya seperti yang ada di slide ini. F sama dengan tegangan tarik dikali A. Atau bisa juga dengan F sama dengan tegangan tarik dalam kurung B dikurang D dikali T. B dan D itu bisa juga seperti A seperti yang rumus sebelumnya. Dan dikali T. Dan ini rumus umumnya. Seperti yang di atas. Dengan N sama dengan jumlah paku keling. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan dengan syarat paku keling. Nah, kenapa sih paku keling juga harus diperhatikan? Karena kekuatan paku keling itu menentukan mudah tidaknya terjadi patahan atau patah pada paku keling. Dengan perhitungan seperti rumus yang ada di slide ini. Ini rumus umum kekuatan paku keling dengan N sama dengan N paku keling. Tegangan stres dikali N, Pi per 4 D kuadrat. Dengan N itu banyaknya jumlah paku keling dan tegangan stresnya. Lubang. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah lubang. Dengan rumus seperti ini. Rumus kekuatan lubang. Dan ini rumus umum kekuatan lubang. Selanjutnya ada eyelet. Apa sih itu eyelet? Eyelets itu biasa disebut dengan mata ikan, mata sapi, dan mata kucing, dan mata-mata lainnya. Di sini ada gambarnya. Ini adalah eyelet. Ini adalah eyelet yang sudah
dipasang pada plat atau bahan, dan ini setting operationnya. Nah, sebenarnya eyelets itu apa sih? Jadi eyelets itu pengencang tubular berdinding tipis dengan lensa di salah satu ujungnya. Biasanya dibuat dari lembaran logam, seperti pada gambar yang A tadi. Mereka digunakan untuk menghasilkan sambungan putaran permanen antara dua atau lebih bagian datar. Mata ikan atau eyelets itu biasanya menjadi pengganti dari paku keling dalam aplikasi stres yang lebih rendah untuk mengurangi bahan, berat, dan biaya. Selama pemakaian atau pengikatan, lubang dimasukkan melalui lubang bagian dan ujung lurus dibentuk untuk mengamankan rakitan. Nah, contoh penggunaannya itu eyelets biasanya ada pada aplikasi sabuk, aplikasi pada gorden, dan aplikasi pada spanduk. Kesimpulannya, eyelets dan rivet sama-sama berfungsi untuk menyambung plat, atau benda atau bilah. Tetapi eyelet digunakan pada tingkat stres yang lebih ringan daripada rivets. Seperti itu. Sini ada daftar pustaka yang saya cantumkan untuk bahan referensi atau bahan dari teman-teman dan ibu dosen yang ingin mengetahui lebih jauh tentang materinya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video presentasi ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi lebih jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.